Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast Say It Truth with Us, obrolan jujur yang bikin kamu stay. Halo Truth Seekers, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga lagi chill, lagi santai, atau minimal lagi nggak drama banget ya. Nah, kalaupun hari ini berat, tenang aja guys. Kamu lagi di tempat yang pas buat istirahat sambil dengerin obrolan yang santai tapi tetap seru. Nah, sebelumnya gimana kalau kita perkenalan dulu nih Kak Maira? Bener banget nih. Oke, sebelumnya dari aku sendiri, perkenalkan aku Mitfarah Humaira. Dan di sini ada rekan aku, Khadijah Mutiara, sebagai co-host. Kemudian kita di sini nggak sendirian loh Kak. Siapa aja nih kita? Kita ada teman-teman yang keren banget di sini yang membersamai podcast kita hari ini. Di sini ada Kak Suci. Halo Truth Seekers. Ada juga Kak Mayang. Hai guys. Ada juga Kak Hami. Halo teman-teman. Ada juga Kak Salsa. Halo semuanya. Ada juga Kak Kela. Hai all. Ada juga Kak Wahyu. Halo semuanya. Dan yang terakhir ada Kak Rizka. Hai, aku Risa. Nah, karena kita udah pada kenalan semua, kira-kira boleh dong dijelasin nih Kak, podcast hari ini kita mau ngapain sih? Oke, kebetulan hari ini kita akan seru-seruan nih Kak. Jadi kita nggak sepaneng-sepaneng banget, tapi kita akan buka-bukaan rahasia. Karena kita di sini ada truth card yang dimana kartu ini berisi tentang pertanyaan yang harus dijawab secara jujur. Setiap orang yang ngambil kartu ini nanti harus jawab pertanyaan ini dengan jujur gitu. Oke, gimana kalau kita mulai aja nih langsung? Kira-kira siapa nih kamera? Oke, boleh. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Kak JH kali ya. Ini aku ada kartunya. Coba Kak JH pilih salah satu di antara kartu ini. Oke, pertanyaan yang pertama, first impression kamu tentang Kak Hami gimana? Oke, kalau first impression aku ya, aku ingat banget waktu itu kita benar-benar baru pertama kali ketemu pas mau KRS-an. Nah itu semester awal. Nah itu aku janjian sama dia, terus chatan juga kan. Nah itu aku kayak, ini orang kok kayak baik banget, terus pendiam gitu loh Kak, kayak pendiam baik, soft spoken gitu. Nah itu pas awal-awal ketemu sih gitu ya. Tapi lama-lama ya keluar deh tuh aslinya gitu sih. Tapi ya overall emang selalu baik kayak gitu. Oh gitu, ya. Namanya juga pertemanan ya Kak ya. Walaupun kadang suka marah-marah, tapi nggak apa-apa. Oh, ya. That's the beauty of friendship, ya kan? Yes, setuju. Oke, langsung aja kali ya kita oper ke siapa nih kira-kira? Boleh mungkin ke Kak Mayang dulu nih Kak. Oke, Kak Mayang boleh, diambil Kak. kartunya. Salah satu. Oke, pertanyaan untuk Kak Mayang nih. Jika Kak Mayang diberikan satu kekuatan super, kekuatan apa yang akan Kak Mayang pilih? Bisa milih sih, aku pengen punya kekuatan yang kayak apa-apa barang bisa dijadiin uang. Soalnya kan kalau sekarang tuh apa-apa kan butuh uang kan. Iya, betul banget sih. Kamar mandi aja butuh uang. 2.000 ya biasanya. Iya. Wow, oke. Jadi Kak Mayang nih pengen banget punya kekuatan super yang bisa ngubah semua barang jadi uang ya. Keren banget sih, Keren Kak. banget sih, aku juga mau sih. Iya, aku juga mau banget sih. Bener. Iya, bener. Indis ekonomi ya. Iya, bener banget. Oke, lanjut aja kali ya. Selanjutnya Kak Salsa, pilih salah satu. Aku ambil ya. Oke, pertanyaan untuk Kak Salsa nih. Siapa cinta pertamanya Kak Salsa? Cinta pertama ya. Kalau cinta pertama itu menurut aku ayah aku sih. Aku manggilnya papa ya, papa. Nah, karena tuh waktu aku kayak SD tuh teman-teman aku tuh udah kayak pada suka-sukaan gitu ya. Iya. Meanwhile aku tuh kayak nggak yang udah mulai suka lawan jenis. Oh, oke. Nah, aku lebih deket ke papa aku. Iya, jadi SD itu belum ada perasaan yang gimana-gimana ya? Iya betul. Jadi kayak ya udahlah aku kayak
udah ada sosok papa di Iya, rumah, Masya aku Allah kayak sih. ya udah cukup. Iya, ya ngerti banget sih. Tapi emang dimanapun pasti ayah itu akan menjadi cinta pertama kita. Betul, setuju sih. Iya kan? Oke, lanjut aja langsung. Kak Hami boleh milih salah satu kartunya. Oke, aku pilih yang ini ya. Boleh, oke. Oke, pertanyaan untuk Kak Hami nih. Jika Kak Hami bisa memilih karir apa yang akan Kak Hami pilih dan kenapa? Kalau aku sih kayaknya lebih pengen punya usaha di bidang pariwisata ya. Wow, keren banget. Ya, gimana Kak? Soalnya kan kalau bidang pariwisata kan mungkin bisa ketemu banyak orang juga. Terus Iya. juga aku bisa tahu banyak-banyak tempat nih kayak liburan di mana kemana gitu. Yeah, that's cool. Itu mungkin bisa sama biar bisa pergi kemanapun semauku gitu sih. Bener banget sih, itu keren banget dan santai banget gitu loh. Ya hidup itu Iya. emang harus santai. Iya, tapi keren banget Kak. Applause buat Kak Hami dong. Oke, kartu selanjutnya nih dipilih oleh Kak Suci. Oke, aku pilih. Oke, pertanyaan untuk Kak Suci ini ada seru-serunya dikit sih. Apa nih? Oke. Siapa yang hobi ngebully teman menurut Kak Suci? Aduh, siapa ya? Kalau menurut aku sih, kalau ngebully nggak ada ya. Cuman kalau yang jahil gitu, terus nggak bisa diem anaknya ada. Oh, oke. Ini Siapa tuh Kak kira-kira? Nah, siapa tuh? Nah, Iya. menurut aku sih Kak JH ya. Wow, ada apa nih dengan kajian nih? Kayak nggak tahu ya, anaknya tuh kayak nggak bisa diem. Terus kalau ya kayak harus setiap waktunya tuh kayak harus keisi dengan ya kayak bisa dia suka nonton gitu-gitu. Cuman kalau misal udah bosen, nah itu Wow, jadilah itu di situ ya. Tapi Ya. ini tuh masih aman ya, Masih lebih ke ya. kayak ngejek-ngejek susah Iya, karena iya. saking akrabnya gitu Iya. kan. Jalan-jalan aja Iya, lah ya. jalan. Oh, cukup Iya. personal sih ya jawabannya. Iya. Next aja Kak. Oke, langsung lanjut aja nih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Kela. Oke, Kak Kela udah milih nih ya. Jadi, pertanyaan untuk Kak Kela. Jika ada satu di dunia ini yang ingin Kak Kela ubah, apa yang akan Kak Kela ubah dan kenapa? Boleh nih dijawab. Mungkin aku pengen merubah bagaimana cara orang memperlakukan lingkungan, karena sampai saat ini tuh kan hal yang masih jadi concern banget ya. Mungkin itu hal yang mungkin klise, udah sering banyak orang menggembar-gemborkan, tapi ya memang pada kenyataannya ya itu masih cukup jauh gitu dari kata baik orang-orang dalam memperlakukan lingkungan gitu. Kita kadang lupa ya kalau di sini tuh kita cuma numpang tinggal, dan bumi bisa aja membalaskan dendam dalam kutip ya untuk membinasakan kita semua gitu. Dengan cara apa ya, misal kita sering buang sampah sembarangan, itu bikin banjir. Menurut aku itu salah satu bumi memprotes gitu, protes kalau kayak kalian ini kan di sini juga cuman numpang ya, kenapa nggak menjaga aku gitu, kenapa nggak bisa bersikap selayaknya tamu di sini gitu loh. Tapi ya gitulah, sulit gitu. Orang-orang udah sering kali diedukasi, sudah sering kali dilakukan campaign, tapi memang menurutku dari ya pola pikir dan juga pola hidup orang-orangnya sih yang masih belum bisa coping dengan itu gitu. Dan aku cuman pengen ya kita live in a better world yang nantinya juga akan kita berikan sih, yang nantinya ini kan akan jadi legacy ya untuk generasi-generasi kita selanjutnya gitu. Ya kalau bisa kita lebih lebih sopan lah sama bumi gitu, karena
Jadi seperti aku bilang tadi, kalau Bumi sampai marah, ya, sampai bosan nih sama manusia, dia nggak akan nyap-nyap, dia nggak akan ngomel, tapi langsung dia mungkin akan meledakkan diri gitu untuk mengajarkan kita semua. Mungkin itu aja sih. Wah, keren banget sih jawaban Kak Kela. Emang aku setuju banget pokoknya deh, setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Risa. Oke, pertanyaan untuk Kak Risa nih. Kak Risa udah milih. Nih, jika Kak Risa diberikan 3 kelebihan apa yang akan Kak Risa pilih? 3 kelebihan yang bisa kita pilih. Yang pertama, aku pengen punya privilege resilient. Privilege resilient itu apa sih teman-teman? Privilege resilient itu adalah ketika kita bisa punya ketangguhan ketika kita menghadapi sesuatu, baik itu berat maupun ringan. Nah, ini penting banget untuk kita bisa survive sama kehidupan kita ke depannya. Terus yang kedua, aku memilih untuk diberi kelebihan material karena kita realistis aja ya guys, sekarang tuh dunia apa-apa pakai uang. Dan yang ketiga, aku memilih untuk diberikan kelebihan dalam hati dan juga knowledge. Jadi gimana caranya kita memiliki hati yang bersih sehingga kita punya good attitude dan juga pengetahuan yang luas, kita punya knowledge yang banyak sehingga kita bisa banyak bermanfaat dan berbagi kebaikan untuk orang lain. Wah, Masya Allah keren banget sih jawaban dari Kak Risa ini. Keren-keren banget dan memang 3 hal yang disebutkan oleh Kak Risa menurut aku ini penting banget untuk kehidupan kita sih. Jadi semoga kita semua bisa dapat 3-3-nya ya. Amin, amin, amin. Dan tentunya mendapatkan 3 hal tersebut kayak juga butuh usaha yang lebih gak sih, kayak wah, kayak suatu itu pasti kayak kita dapatkan nggak mungkin instan kan kita, jadi kayak tetap harus dengan berusaha. Oke, sekarang lanjut lagi nih kita ke kakak yang satunya lagi, yang selanjutnya Kak Wahyu. Ini Kak Wahyu bisa milih kartunya. Oke, ini pilihan dari Kak Wahyu ya. Jadi apa nih cita-cita yang ingin Kak Wahyu capai sebelum menikah? Kelihatannya sih sederhana ya, tapi buat saya jawabannya nggak sesederhana itu. Karena sebelum saya memberikan pernikahan, sebelum saya mau memikirkan tentang masa depan saya dengan seseorang, saya harus ngomongin dulu masa lalu dan masa kini yang sedang saya jalani. Saya adalah anak pertama dan beberapa waktu lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, saya kehilangan sosok yang paling berarti dalam hidup saya, yaitu ayah. Kehilangan yang datang tiba-tiba, dan sejak hari itu, dunia seakan dipaksa berubah. Ada peran baru yang harus saya isi, ada tanggung jawab baru yang harus saya pikul. Dan saya masih ingat banget di hari pertama setelah ayah pergi, saya melihat ibu saya, perempuan paling kuat yang saya kenal. Berusaha tetap tegar, beliau masih bisa senyum, masih bisa masak, masih bisa care sama anak-anaknya. Seakan gak ada yang berubah. Padahal saya tahu banyak banget yang berubah. Di situ saya sadar, saya bukan cuma seorang mahasiswa semester 5. Saya bukan cuma anak pertama. Saya sedang disiapkan hidup untuk menjadi pengganti pundak yang hilang dari keluarga kecil saya. Saya tinggal bertiga dengan ibu serta adik yang masih sekolah di bangku SMA. Kalau kalian tanya cita-cita saya sebelum menikah,
Jawabannya bukan punya rumah megah, bukan traveling ke luar negeri, bukan punya mobil mahal. Cita-cita terbesar saya adalah mengangkat derajat keluarga saya, membahagiakan ibu saya, dan memastikan adik saya bisa sekolah setinggi yang dia mau. Saya pengen sebelum saya menikah nanti bisa berdiri bangga seseorang yang berhasil membuktikan bahwa kehilangan bukanlah akhir, bahwa keluarga saya bisa berdiri lagi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, bahwa gue bisa menjadi sosok yang menenangkan hati ibu dan bikin adik saya merasa aman dan nyaman. Yang paling penting, saya pengen jadi jawaban dari semua keraguan orang lain terhadap keluarga tanpa sosok ayah. Ketika teman-teman saya cerita tentang mimpi sebelum menikah, tentang karir impian mereka, tentang bisnis besar yang mereka akan bangun, aku juga punya mimpi itu, tapi pondasinya beda. Pondasi mimpi saya adalah janji. Saya bakal jadi orang yang bisa membanggakan ayah saya, meskipun beliau udah gak ada, buat lihat itu secara langsung. Dan itu yang bikin saya terus jalan, meski capek, meski ngerasa tertinggal, meski kadang ngerasa sendirian banget. Saya tahu nanti kalau saya menikah, saya pengen masuk ke kehidupan baru itu tanpa beban. Tanpa harus mikir, saya belum bantu cukup keluarga saya, belum bahagiain ibu, belum ngelihat adik saya berhasil dengan cita-citanya. Karena buat saya, pernikahan bukan pelarian, tapi tahap berikutnya setelah saya menuntaskan tanggung jawab terbesar saya, yaitu keluarga. Jadi, kalau hari ini ada yang tanya apa cita-cita yang ingin saya capai sebelum menikah, jawaban saya adalah menjadi laki-laki yang pantas disebut kepala keluarga, walau saya belajar semuanya dengan cara kehilangan. Buat kalian yang ngedengerin ini, kalau kalian juga lagi berjuang, lagi kehilangan, lagi bingung tentang arah hidup kalian, saya cuma mau bilang, kita boleh lahir dari keadaan yang berat, tapi kita tidak ditakdirkan berhenti di situ. Kita berhak bertumbuh, kita berhak berhasil, kita berhak membahagiakan orang yang kita cintai. Dan perjalanan itu pelan-pelan, satu langkah kecil sekalipun tetap berarti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian, atau minimal bikin kalian ngerasa bahwa kalian gak sendiri dalam berjuang. Wah, Masya Allah sekali cerita yang sudah diceritakan oleh Kak Wahyu. Ini sangat menginspirasi kita, dan memang benar hal terpenting yang harus kita prioritaskan sebelum menikah adalah keluarga. Dan keren banget ketika Kak Wahyu bisa memiliki semangat yang tinggi, udah kepikiran untuk gimana caranya bisa menjunjung tinggi keluarganya. Itu keren banget, Masya Allah. Itu pikiran seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya beberapa orang yang bisa mikir sampai situ, dan Kak Wahyu bisa berpikir seperti itu dan bisa dewasa di usia yang terbilang muda. Dan ini keren banget sih, Masya Allah, bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua dan bisa ngambil hal-hal baik yang banyak bisa kita ambil dari Kak Wahyu. Terima kasih Kak Wahyu. Thank you, Wahyu. Bentar deh,
kayaknya dari tadi yang jawab pertanyaan kita terus gak sih? Gimana kalau misalnya sekarang kita tanya nih ke host kita, Kamaira. Aduh, Boleh jadi, mungkin jadi dipilih. takut nih. Oke, aku milih deh nih. Nah, pertanyaannya, kamu kan suatu hari nanti bakal nikah nih kan? Iya, insya Allah. Nah, kira-kira kriteria tipe yang kamu idam-idamkan seperti apa sih? Asik. Wow, agak deep ya. Wow. Mungkin, oke, kalau dari aku sendiri, aku lebih menginginkan sosok laki-laki yang tahu caranya jadi a real man, ya. Jadi kayak punya emotional intelligence yang bagus, yang tahu bagaimana bertutur kata. Itu lebih penting, karakter always number one. Terus abis itu Islam, sama-sama Islam, dan Ya. kalau bisa Islamnya bagus lebih baik gitu. Karena dia pemimpin ya, yang harusnya membimbing kamu. Iya benar. Dan juga kalau bisa lebih tinggi daripada aku kalau ditanya soal Iya. physical. Itu sangat poin sangat. Iya. Kemudian aku mungkin pengen banget punya sosok laki-laki yang bisa tahu kalau seorang laki-laki itu punya beberapa figur di dalam sebuah keluarga ya. Ya kayak dia tahu gimana caranya jadi husband, jadi father, jadi sosok pasangan sendiri, karena husband and partner for me it's different, so he got to know how to be good father, husband, partner, because one day kita bakal jadi tim dalam sebuah keluarga. Jadi lebih ke how to think, terus gimana karakter dia, emotional intelligence dia, agamanya dia, dan juga ya satu lagi mungkin lebih ke bisa diajak komunikasi. Betul banget. Karena komunikasi itu sangat penting ya. Bener banget. Dalam sebuah hubungan. Bener. Kunci. Iya bener banget. Ida itu aja sih kak. Dan tentunya harus yang Iya. bisa apa ya, sama-sama nyaman gitu ya. Bener, Diajak bener ngobrol, banget. lagi Iya. nyaman di ya seperti itu. Oke, makasih Iya. banyak nih Kak Farah. Thank you. Oke, aku kembalikan lagi ke kamera as a host. Silakan. Thank you. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kali ini aku nggak mau urut lagi nih. Aku pengen random. Jadi Wow. siap-siap ya. Bakal aku sebut. TBL. Iya. Takut banget. Oke, let's go. Let's go aja nih ya. Aku mau mulai dari jeng. Kak Salsa dulu deh. Wih. Lagi ya. Aku ambil ya. Oke. Oke, menurut pertanyaan untuk Kak Salsa nih ya. Iya. Menurut Kak Salsa, menurut kakak, pendapat kakak terkait hal apa yang harus diubah dari diri kakak itu apa sih? Oke, kalau menurut aku tuh punya kelemahan suka menunda-nunda. Nah, itu menurut aku itu harus diubah banget sih. Iya. Iya sih. Sama ini nih. Setuju. Kalian tahu nggak sih kalau kayak anak Gen Z tuh suka ngegenepin jam untuk ngelakuin sesuatu. Oh ya. Nah itu tuh nggak perlu banget, nih, itu harus diubah gitu banget. ya. Misal kayak sekarang jam 2:11. Iya. Nah terus kayak harus genep gitu. Nanti aku mau ngerjainnya jam 2:15 aja gitu. Padahal kan Iya sih. di saat itu juga bisa gitu kayak. Iya. Betul. Itu tuh alasan Betul, banget betul. buat Setuju. tunda. Tadi 3 ya? Ya, satu lagi. Iya. Satu lagi tuh apa ya? Udah paling itu aja sih ya. Oh, yang menurut oke. aku harus diubah. Emang untuk alasan apa, untuk menunda-nunda tuh emang gak bisa dipungkiri ya. Iya, Kak? udah jadi common problem ya. Iya. Jadi kayak udah main problem Betul. buat beberapa orang Iya, gitu. dan tapi kadang-kadang itu enggak, kalau aku pribadi sih enggak yang jadi kebiasaan, tapi Iya. tergantung mood ya. Jadi Iya. kalau misalnya emang moodnya tuh lagi kayak aduh balikin mood mengumpulin mood dulu gitu buat Iya. ngerjain. Nah, Benar-benar. jadi tergantung moodnya sih. Iya, benar. Setuju. Oke, kita langsung lanjut nih. Siapa yang bakal disebut ya? Oke, aku mau nunjuk Kak
Suci. Mulai dipilih Kak. Suci lagi. Kak Suci udah gak sabar banget nih kalau Iya, Iya nih, yang mana nih yang bakal dipilih? Oke, ini aja. Oke. Wow. Oke. Pertanyaan untuk Kak Suci nih. Siapa temen Kak Suci yang menurut Kak Suci itu paling sering jadi bahan bully atau bahan ejek mungkin? Yang Kayak aku tahu jawabannya deh. Kayaknya tadi lo Kak. Kayaknya kayak pertanyaan semuanya ini ya. Hampir sama ya kayak tadi ya. Ya, boleh silakan Kak. Aduh. Oke. Sama ya kayak tadi ya. Kalau bully tuh sebenarnya enggak, cuman jahil kayak diusilin Iya. gitu. Pasti sering. Nah, itu Wow, Kak seru. Salsa ya yang sering diusilin gitu. Nah, Iya bener banget kok. nah Oh. Jangan kayak nangis Kak Salsa jangan nangis. nah, kebetulan juga kan yang ngusilin, yang kayak jahilin gitu, Kak JH juga. Waduh, Kak Jehan nih. Karena terlalu ini ada, karena kan deket banget Oh, gitu ya, iya. mungkin karena jadi kayak kalau gabut gitu. Iya. Lebih ke jadi- hobi sih kayaknya. Oh, wow. Hobi Kak JH hobi banget ya. Untuk ngusulin gue gitu. Gitu. Padahal di balik ini Kak Suci juga suka ngusilin. Iya, tapi sebenarnya Iya. aku juga suka, cuman karena aku tidak apa ya, karena aku tidak tinggalnya tidak Oh. satu Oh, tempat iya, seperti jadi mereka, jadi terlihat jarang. jarang. Iya, Iya. mungkin via online ya. Wow, Iya, oke. online. Oke. Iya, kayak gitu sih. Oke, get it. Oke, kita mungkin bisa lanjut nggak sih Kak? Oke, bisa. Oke, selanjutnya Kak Hami. Aduh, dapat apa nih? Iya. Wow, pertanyaan untuk Kak Hami nih. Pernah nggak suka sama temen sendiri? Dan kalau boleh sebut siapa? Wow, dan Siapa? kenapa gitu. Oke, Aduh. Kalau temen sendiri lebih ke pas itu cinta-cinta monyet ya, pas Oh sekolah iya. gitu. Ya, Kalau oke. pas sekolah tuh pas SMP, aku pernah suka sama temen-temen kelasku sendiri, satu kelas itu. Awalnya tuh aku nggak suka, bahkan aku kayak pas lihat dia tuh kayak, ih apa sih ini cowok gitu. Terus kok pas semester 2 jadi suka gitu. Dan sukanya itu Benci jadi cinta gitu Kak. waduh. Dan sukanya itu kan dari kelas 7. Nah, itu suka sampai aku kelas 9 sampai lulus. Wow, model yang Cinta setia. Iya, betul. dipendem ya. Oh, dipendem ya, Kak? Diungkapin. Oh, dipendem-pendem. Ya, jangan first love. Bukan lah. Bukan first love-mu ya, bukan. Siapa bapakmu? Oke. Oke. Alasannya tadi udah. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Gak tau ya, dia tuh tipe orang yang sebenarnya lucu, cuma kadang Aduh. kalau ngeliat Oh. tuh Gemoy, gemoy ya, dia lucu, cuma kadang tuh kayak ih apa sih gitu kelakuannya Oh, gitu iya. loh. freak gitu. Iya, cuma yang gitu ya. Cuma dia tuh sebenarnya baik gitu, tipe Iya. orang yang kalau temennya diem dikit tuh kadang dia nanyain kenapa gitu. Kenapa Iya. sih? Perhatian ya. Kayak Paham ya. sih. Ya terus dia tuh apa ya? Sama aku tuh rumahnya deketan pas SMP tuh sebenarnya. Cinta 5 langkah. 5 langkah dari rumah. kan jarak rumahku sampai sekolah pakai sepeda ontel itu paling 15 menit atau nggak 20 menit gitu kan. Nah, kalau kita pulang gitu, kalau lagi pas pulang sekolah tuh barengan. Wow. Barengannya tuh bukan barengannya sejajar, aku lebih ke aku di depannya atau nggak dia di belakang gitu. Dia di belakang buat jagain kamu itu sebenarnya. Enggak. Dan itu hampir tiap hari atau malah tiap hari terus? Hampir sih, soalnya kan kayak kalau rumah dia masih lurus, rumahku udah tinggal belok gitu. Oke. Menarik, Lucu menarik. juga ya. Lucu juga ya percintaan monyet ini. Maksudnya cinta monyet ini. Ya itu pas SMP tau lah cinta monyet. Iya. Paling pas itu habis SMK gitu udah suka sama orang lain lagi. Oke. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut aja ke Kak Mayang. Asik, boleh Kak Mayang dipilih. ya. Ayo namanya. Dipilih. Ya. Wait. Oke. Pertanyaan untuk Kak Mayang nih. Hal paling memalukan apa yang pernah terjadi dalam hidup Kak Mayang? Boleh dong diceritain. Ini pas waktu sekolah boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi tuh aku tuh orangnya tuh
kalau jalan tuh aku nggak tahu ya kalau misal di sana itu misal ada air, udah tahu kan kalau hujan tuh licin. Nah, aku tuh mau sholat zuhur sama teman-temanku, terus aku tuh duluan. Nah, waktu itu kan kayak ada tangga satu tangga gitu loh, terus aku tuh kayak lari kan, aku nggak tahu kalau di situ tuh emang bener-bener licin, soalnya juga habis dipel. Nah, masih ada kayak sisaan sabun-sabunnya gitu loh, nggak tahu kan. Nah, terus habis itu aku langsung kayak kepleset gitu loh. Keplesetnya tuh nggak yang biasa, tapi aku tuh sampai bener-bener tidur gitu loh kan. Terus itu tuh dilihatin sama orang-orang yang pada istirahat mau sholatnya itu kan kayak malu gitu kan. Terus kayak teman-temanku tuh kayak nggak langsung nolongin, soalnya ketawa dulu. Terus biasanya itu temen yang beneran itu nggak kayak nggak sakit apa gimana, tapi kayak malu gitu loh. Jadi kayak aduh gimana nih, terus kayak bajuku tuh itu kan pakai baju putih OSIS itu kan kayak ini kotor. Itu kayak sakit, tapi lebih sakit lebih ke malu ya. Sakitnya nggak seberapa malunya. Iya. Tapi untuk hari besok kan udah nggak inget lagi. Ya masih ingat, tapi nggak tahu. Pede aja lah ya. Kayaknya orang-orang kan pada nggak tahu ya, maksudnya itu siapa gitu kan. Soalnya kan rame kan. Mungkin dia tahu yang teman-temanku itu yang ketawa itu. Itu nggak ada yang videoinnya. Enggak. Ya sayang banget. Untungnya nggak kenapa-napa ya Kak Mayang ya. Aman. Oke, lanjut nih. Oke, Kak Jeha boleh pilih. Oke, aku pilih yang ini. Oke. Pertanyaan untuk Kak Jeha. Apa tuh? Wow. Seperti Agak berapa sisa uang di dompet Kak Jeha? Oke, di dompet aku ya, jujur nih kita buka aja ya dompetnya ya guys. Oh my god, Ini lagi miskin-miskin. cashless guys. 54.000 ya. Wow, Masya Allah. Itu buat makan berapa hari kak? Buat jajan. Oh, buat jajan aja. Iya, makanya nasi sama garam. Nggak, bercanda. Iya. Ya, kayak gitu sih kak. Ya, kayak gitu ya. Besok Agak kan miris ya. Bisa nanti jadi 54M. Amin. Tinggal tambahin M gitu. Nanti kalau udah 54M bagi-bagi. Nggak mau. Oke. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah di akhir penghujung dari Say It Truth With Us. Kali ini seru banget, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Seru banget. Dan oke, alhamdulillah kita udah di akhir acara kita podcast hari ini. Semoga truth seekers semuanya bisa mengambil pelajaran yang bisa diambil baiknya, yang mungkin ada kurang-kurangnya Yang agak nyeleneh dibuang aja. Iya, mungkin bisa dibuang aja ya. Buat have fun aja ya. Iya, kita di sini hanya untuk ya seru-seruan Betul, sambil berbagi podcast pengalaman, bareng dengan cerita, ya dengan Say It Truth With Us. Thank you so much for the truth seekers Yang udah dengerin. ya, udah mendengarkan kita semua. Oke guys, sampai jumpa lagi di podcast Say It Truth With Us, obrolan jujur yang bikin kamu stay. Dadah.